koloni lebah kelanceng yang mampu menghasilkan madu dengan rasa dan aroma serta khasiat yang berbeda yang setara dengan Rp50.000 setiap tahun. Apabila setiap rumah memiliki sedikitnya 100 ruas bambu tempat koloni lebah kelanceng, maka sudah dapat dipastikan keluarga tersebut akan memperoleh tambahan penghasilan sekitar Rp5 juta setiap tahun. Disebut harta karun karena peternak lebah kelanceng tidak perlu mengeluarkan biaya ataupun bersusah payah memberi pakan dalam mengelola usaha peternakan lebah kelanceng. Bedak bisa. Kalau ini Pak, main ini jerawat bisa hilang Pak. Kan Pungsari Lanceng nih Pak. Awet muda. Ya. Madunya ini makanannya ratu Pak. Kenapa disebut kelanceng Pak? Lahirnya kecil-kecil. Bisa final Pak. Ya. 3 bulan sekali hasilnya satu tutup ini dapat 4 botol Pak, hasilnya. Terus kalau ada 10 botol setengah. Kalau 3 bulan nih lanceng nih. Soalnya banyak kecil Pak, nggak bisa cepat almati itu. Musim maru. Gayung pun bersambut. Ide mengandangkan lebah kelanceng dan kehidupan diam bebas ke dalam ruas bambu untuk budidayakan mulai dicontoh dan diminati warga desa lainnya. Sebagai ketua kelompok peternak lebah kelanceng di desanya, Tarsai dikenal tak pelit untuk berbagi ilmu dan pengalaman dengan warga yang ingin mengembangkan usaha ternak lebah kenceng. Bahkan untuk mempercepat kembang populasi koloni lebah kelanceng, ia pun tak keberatan untuk bagi koloni lebah kelanceng miliknya dan disahkan pada peternak pemula secara cuma-cuma. Pada kembang selanjutnya, untuk memperoleh koloni lebah kelanceng yang baru, peternak pemula diwajibkan untuk membeli dengan harga Rp25.000 setiap koloni. Hasilnya lumayan. Dari 23 anggota kelompok ternak lebah kelanceng Desa Lembal, Kecamatan Tutunongko Jajar, ini terdapat tak kurang di 1.100 lebah madu kelanceng produktif. Setiap tahun setidaknya Desa Lembal mampu menghasilkan 1,5 ton madu kelanceng. Cara budidaya yang mudah memang mendidaya tarik bagi warga Desa Lembal, Kecamatan Tutunongko Jajar, Kabupaten Pasuruan untuk terus mengembangkan usaha ternak lebah kelanceng. Sebagai lebah asli Indonesia yang telah lama hidup, beradaptasi dan kembang biak di tempat ini, wajarlah apabila dalam budidayakan lebah kelanceng, ternak tidak banyak menghadapi kendala. Tempat hidup dan berkembang lebah kelanceng dari bahan yang sederhana, murah dan dapat diambil di sekitar tempat tinggal warga desa, juga merupakan faktor penunjang cepatnya perkembangan usaha ternak lebah kelanceng. Kota atau sub dan jenis dan bahan apapun, asal dapat digunakan untuk tempat hidup, berlindung dan berkembangnya koloni, lebah kelanceng tak akan pernah menolaknya. Bahkan untuk mempercepat perbanyakan koloni dapat dilakukan hanya dengan misahan kumpulan larva yang diperkirakan terdapat calon ratu lebah kelanceng. Nah, kalau kita mengembangkan lebah kelanceng ini, kita lihat di dalamnya ada dua pentol yang dua bulatan yang perlu kita perhatikan. 1 bulatan besar, 2 bulatan kecil. Nah, bulatan besar ini umumnya berwarna coklat dan berisi madu dan tepung sari. Dengan bulan kecil itu berwarna keputih-putihan dan berwarna coklat-coklatan. Yang berwarna keputih-putihan itu berisi calon pekerja dan calon ratu. Sedangkan yang berwarna coklat berisi madu asam yang sebenarnya sama dengan royal jelly yang ada di lebah madu sengat. Nah, jadi kalau kita mau memecah lebah kelanceng ini mudah saja. Jadi lebah yang ada itu yang berwarna keputih-putihan kita ambil bersama yang berwarna coklat-coklatan yang kecil kita jadikan satu. Kemudian yang pentolan besar kita jadikan satu, kita ambil di taruh demikian rupa sehingga yang ada ratunya dan yang tidak ratunya. Yang tidak ada ratunya kita tetapkan di tempat yang bersangkutan, sedang yang ada ratunya kita pindahkan ke tempat lain. Kemudian kita tutup, kita biarkan, maka lebah yang baru itu akan berkembang dengan sendirinya, sedang yang lama juga akan berkembang dengan sendirinya. Namun perlu diketahui bahwa apabila ada 2 pentol kecil yang berisi calon ratu, maka bisa dipecah menjadi 3 satu koloni. Tapi kalau hanya berisi 1, berarti bisa dipecah menjadi 2. Nah, sehingga kecepatan 2 atau 1 tergantung dari jumlah calon ratu yang ada di dalam koloni.
Saudara, kabar terakhir tetapi tidak kalah menariknya dengan kabar-kabar terdahulu adalah tentang budidaya kalajengking. Nah saudara, apa dan bagaimana kalajengking sehingga bisa dibudidayakan dan dijadikan komoditas ekspor yang menjanjikan keuntungan? Sebaiknya Anda tahu kabar yang satu ini. Didi Prabudi adalah sosok warga desa Banjar Sawah, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo yang kreatif, jeli melihat potensi sumber daya alam yang kita miliki, serta cerdas dalam membaca dan menangkap peluang pasar. Betapa tidak, tokek yang semula hanya dipandang sebagai binatang penghuni rumah tua, kini mampu diolah menjadi komoditas ekspor. Krisis ekonomi yang berawal dari krisis moneter sekitar 5 tahun lalu tak menyurutkan niatnya untuk membuka dan mengembangkan usaha pengolahan sekaligus pengekspor tokek. Kini lebih dari 50 kaula muda desa Banjar Sawah dan sekitarnya dapat ditampung sebagai tenaga kerja. Sukses di bidang pengolahan dan ekspor tokek, agaknya tak membuat Didi Prabudi cepat puas dan berhenti untuk berkreasi. Informasi mengenai permintaan pasar ekspor terhadap komoditas kalajengking telah menggugah dan mengingatkan kesukaannya berburu kalajengking ketika masih usia anak-anak sekitar tahun 70-an. Selain hidup pada sela pelepah daun dan batang pisang kering, kalajengking memang suka bersembunyi pada tempat-tempat yang kering dan gelap. Tumpukan genting, batu ataupun batu bata yang sudah lama tak terjamah tangan manusia, agaknya menjadi tempat persembunyian yang aman bagi hidup dan kehidupan kalajengking. Informasi pasar ekspor kalajengking yang masih terbuka telah mendorong Didi Prabudi untuk mengerahkan tim pemburu kalajengking ke berbagai daerah yang ditengarai banyak terdapat kalajengking liar. Setiap ekor kalajengking dibeli dengan harga yang sudah disepakati bersama antara anggota tim pemburu dengan Didi Prabudi sebagai penampung. Dengan demikian, tak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi jual beli kalajengking, hidup ataupun mati. Berapapun jumlah kalajengking yang diperoleh anggota tim pemburu tak akan ditolak oleh Didi Prabudi. Populasi kalajengking yang hidup liar di alam bebas memang melimpah. Akan tetapi, semakin tingginya angka permintaan pasar ekspor kalajengking kering ke Taiwan, Hong Kong, dan Cina dalam beberapa tahun terakhir ini telah memunculkan kekhawatiran bagi Didi Prabudi sebagai pengepul, pengolah, dan pengekspor kalajengking. Bagaimanapun, melimpahnya kalajengking di alam bebas tak akan mampu mengimbangi mengalirnya permintaan pasar. Oleh karena itu, upaya budidaya kalajengking merupakan jalan keluar yang paling bijak dalam mengimbangi kecenderungan naiknya angka permintaan pasar ekspor kalajengking. Beternak kalajengking tidaklah serumit yang dibayangkan banyak orang awam. Rumpun, tanaman pisang, dan tumpukan genting ataupun batu bata merupakan habitat yang sesuai untuk budidaya kalajengking di lahan pekarangan. Panen kalajengking pun dapat dilakukan secara selektif dengan hanya mengambil kalajengking ukuran dewasa. Memanen kalajengking dewasa dengan alat penjepit memang sudah menjadi pemandangan yang biasa. Akan tetapi, panen kalajengking menggunakan jari tangan secara langsung tanpa bantuan alat penjepit bisa jadi merupakan hal yang luar biasa. Keberanian Pak Mulyono, warga desa Banjar Sawah, dalam memungut dan memanen kalajengking seperti ini sering menjadi tontonan menarik bagi pemungut kalajengking lainnya. Padahal, menurut penuturannya, keberanian memegang kalajengking dengan tangan kosong hanya bermodalkan pada pemahaman tentang cara memegang yang aman dari kemungkinan tersengat kalajengking. Kalajengking yang sudah terpegang bagian ekor yang pada bagian ujungnya terdapat sengat, jelas tak akan mampu bergerak dan menyengat pemegangnya. Jadi bukan karena ia memiliki kekebalan ataupun sejenisnya,
melainkan karena menerapkan cara memegang kalajengking yang aman dan bebas dari sengatan. Sampai saat ini, para pemungut ataupun pemburu kalajengking di Desa Banjar Sawah belum ada yang berani memegang kalajengking tanpa bantuan alat penjepit. Saya selama ini memperoleh kalajengking dari alam, dari pencarian, dari pohon-pohon pisang, dari batu-batu, juga dari celah-celah tanah kering. Nah, saya tertarik untuk mengembangkan karena kalajengking tidak mungkin ada terus di alam, pasti akan berkurang. Makanya untuk pengembangan berikutnya, saya mencoba untuk ternak kalajengking ini, dan ini sudah mulai panen pertama, dan saya ingin mengembangkan ini di tempat lain. Jadi kalau ada yang minat, saya sanggup untuk membantu informasi juga bibit. Selain tim pemburu kalajengking yang profesional, Didik Prabudi juga menerima kalajengking hasil perburuan warga lainnya. Harga pembelian kalajengking hasil tangkapan warga ini juga tidak berbeda dengan harga kalajengking yang diberlakukan kepada anggota tim pemburu khusus. Kenyataan inilah yang justru membangkitkan semangat warga desa lainnya untuk berburu kalajengking sebagai sumber penghasilan tambahan bagi keluarga. Untuk setiap ekor kalajengking betina dihitung 1, tetapi untuk kalajengking jantan, setiap 2 ekor hanya dihitung 1. Hal ini merupakan kesepakatan bersama karena besar tubuh kalajengking jantan memang hanya sekitar setengah dari kalajengking betina. Seperti halnya pada ekspor tokek, ekspor kalajengking juga dilakukan dalam keadaan kering. Proses pengeringannya juga dilakukan bersamaan dengan proses pengeringan tokek yang menggunakan peralatan oven. Pengaturan suhu dan lama pengeringan sebaiknya diatur agar diperoleh produk kalajengking kering dengan kualitas yang baik. Kejujuran dan kebersamaan agaknya menjadi kata kunci dalam mengelola usaha pengolahan tokek dan kalajengking hingga mampu menjadikannya sebagai komoditas ekspor. Kejujuran dalam berbisnis, begitu penuturan Didik Prabudi, akan menumbuhkan kepercayaan baik dari pembeli di luar negeri maupun pemasok tokek dan kalajengking. Sekali saja kita berlaku tidak jujur dalam berbisnis, akan berdampak pada ketidakpercayaan yang akhirnya akan bermuara pada kehancuran. Sementara itu, kebersamaan akan semakin memperkokoh rasa ikut memiliki perusahaan dengan aktivitas bisnisnya di kalangan karyawan dan pemasok. Bahkan kebersamaan yang dijalin dengan para pembeli di luar negeri akan melanggengkan rasa persaudaraan untuk terus mengembangkan bisnis komoditas tokek dan kalajengking yang saling menguntungkan secara bersama-sama. Peluang bisnis budidaya dan ekspor komoditas kalajengking kering memang masih terbuka dan sudah selayaknya untuk dikembangkan bersama-sama. Setiap tahun selama musim hujan, kami bisa memanen kalajengking kering sebanyak kurang lebih setengah ton. Sedangkan pasar ekspor ke Cina masih butuh lebih banyak lagi. Malah mereka butuh sebanyak-banyaknya kita bisa cari. Nah pemirsa, demikianlah tadi serangkaian kabar menarik yang telah kami sajikan pada Anda dalam paket acara Kabar dari Desa. Dan rasanya tak ada kata-kata bijak yang patut kami sampaikan di sini mewakili tim redaksi Kabar dari Desa, kecuali terima kasih atas kritik, saran, dan juga perhatian dan informasi Anda pemirsa setia Kabar dari Desa. Saudara, terus terang informasi Anda merupakan aset yang berharga bagi kami untuk dapat kami informasikan kembali kepada Anda pemirsa setia Kabar dari Desa. Nah, saudara, sampai jumpa pada edisi berikutnya Kabar dari Desa.